Oke teman-teman, ini adalah video kedua dari DLB. Ini kita bahas bagian traffic source-nya ya. Jadi karena ini spesifik untuk Facebook Ads, maka yang akan saya bahas adalah traffic source uh, di Facebook. Sebelum saya masuk ke funnel ya atau ke bagaimana kita menggunakan Facebook Ads untuk aktivitas sales marketing produk digital, saya akan memberikan beberapa rules gitu ya, beberapa aturan yang harus teman-teman perhatikan atau pahami ya. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan traffic source berbayar, ya berarti kan seperti namanya, kita bayar. Jadi setiap visitor yang masuk ke sales letter Anda itu ada harganya yang harus Anda keluarkan. Atau bahkan setiap iklan Anda ditayangkan kepada 1.000 orang, itu ada biaya, ada estimasi biaya yang harus Anda keluarkan. Gitu ya. Jadi ini mirip hukum dagang sederhana ya. Anda harus memastikan pada intinya nanti jumlah uang yang Anda keluarkan itu lebih sedikit dibandingkan nanti hasil yang Anda dapat. Kayak gitu ya. Nah, di sini rules pertama itu adalah ya, Anda membayar sejumlah uang untuk mendatangkan orang ke sales letter Anda. Nah, sorry. Ya, jadi setiap orang yang masuk ke sales letter Anda atau ke landing page, maka itu ada biayanya, gitu ya. Katakan saja untuk mendatangkan satu orang harganya 1.000. Kalau Anda mau mendatangkan 10 orang yang lihat sales letter Anda, maka 10.000 biayanya. Kalau Anda mau datangkan 1.000 orang, tinggal dikalikan dengan 1.000, ya. Jadi pastikan ya Anda ngerti di bagian ini. Jadi setiap proses itu ada biayanya. Nah, yang kedua, Anda harus memastikan ya visitor yang masuk ke landing page Anda itu benar-benar memang tertarik ya ingin membeli produk Anda gitu. Jadi bukan orang-orang yang sifatnya itu kayak ya pengen coba-coba aja, pengen nyari-nyari gratisan atau gratis hunter kayak gitu. Makanya kalau buat saya, kalau model ngasih gratisan, ngasih freebies itu pakai iklan, buat saya sih, kalau saya sendiri saya kurang cocok dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena biasanya ini clue doang ya, biasanya orang yang memang suka gratisan, ia tetap suka gratisan kayak gitu ya. Andai pun mereka beli itu bisa jadi butuh waktu yang lama, bisa 3 bulan ataupun bahkan 1 tahun baru baru mereka kemudian berniat untuk beli produk Anda. Nah masalahnya Anda bayar, cash flow-nya cukup nggak untuk selama misal 3 bulan atau 1 bulan biaya iklannya, kayak gitu. Nah maka Anda harus memastikan di sini visitor ya yang masuk ke landing page Anda itu ya benar-benar tertarik pengen beli ya, ataupun mereka yang ngasih data ke Anda itu nanti mereka memang benar-benar tertarik untuk beli dalam jarak waktu misal kata saja 1 bulan. Nah kayak gitu ya. Jadi dalam waktu 1 bulan uang yang Anda invest di awal bulan untuk membeli iklan itu bisa Anda dapatkan kembali ya, termasuk profitnya itu nanti kemudian maksimal di akhir bulan kayak gitu ya. Ini cara list buildingnya gitu ya. Nah strateginya seperti apa itu nanti ada di bagian sales letternya ya. Nanti saya ajarkan di sana gimana strateginya gitu ya. Karena kalau Anda seperti saya bilang di awal tadi, kalau Anda ngasal tidak ngerti strateginya, Anda bisa boncos kalau yang produk digital pakai iklan. Nah, yang ketiga ini lebih kepada Anda sebagai seorang yang pebisnis gitu ya. Anda harus bisa menghitung nih biaya akuisisi per alur ataupun per funnelnya gitu ya. Karena seperti saya bilang di awal ini kan ngiklan ya, ini bayar gitu. Kalau Anda tidak memperhatikan, tidak ngerti apa saja harus dihitung, yang diukur, nah bisa-bisa jadi Anda nanti boncos risikonya gitu ya. Yang harus diukur apa saja ya pasti banyak, tapi yang paling inti itu ada 3 sih kalau saya. Nah, kalau mainan kayak gini. Pertama adalah biaya 1.000 impresi atau CPM, cost per mille. Jadi di Facebook itu ada metrik, atau mungkin lebih tepatnya Facebook itu nagih ke advertisernya itu per 1.000 jangkauan, per 1.000 orang melihat iklan Anda gitu ya. Jadi kalau Google itu bayar per klik, Facebook bayar per impresi. Nah mereka satuannya adalah 1.000. Jadi setiap 1.000 impresi itu berapa harganya ya. Nah misal untuk 1.000 orang Facebook ngecharge katakan saja Rp50.000 gitu. Kalau Anda pengen iklannya lihat 2.000 orang, berarti Anda harus bayar sekitar 100.000 gitu biayanya.
Nah, yang kedua adalah biaya per leads atau CPL. Nah, definisi leads itu adalah kontak ya mungkin ya. Jadi orang yang memberikan nama, alamat, nama, email, WA ataupun orang yang masuk ke Telegram Anda itu namanya leads. Gitu ya. Nah, ini ada harganya. Katakan saja Anda keluar Rp10.000 dan dapat 2 leads, berarti CPL-nya adalah Rp5.000. Terus nanti kan ya Anda itu goalsnya kan tetap sales ya. Misal kata saya ada keluar 100.000, Anda dapat 2 sales. Nah, sales ini namanya satunya CPS, cost per sales. Katakan saja Anda keluar 100.000, Anda dapat 2 sales. Berarti kalau Anda pengen 4 sales, maka Anda harus keluar Rp200.000 di iklannya. Nah, hitung-hitungan ini nanti Anda harus punya ketika sudah proses mulai list building kayak gitu. Kenapa? Untuk bisa mengukur gitu, Anda keluar budget 1 juta itu Anda sudah bisa memprediksi atau forecasting atau memproyeksi bahwa ketika saya keluar 1 juta maka saya akan dapat sekian. Nah, itu ya 3 rules utama ketika Anda beriklan atau list building menggunakan Facebook Ads kayak gitu ya. Nah, itu ya yang harus Anda pahami. Yang kedua nih, kita ngomongin soal funnelnya. Funnel itu maksudnya alur journey calon customer Anda dari dia lihat iklan kemudian nanti sampai ya mungkin nanti dia beli kayak gitu ya. Funnelnya sederhana ya. Ya kurang lebih ya, sama saja sebenarnya mungkin yang cara orang lain gitu ya. Yang pertama adalah kita bikin iklan ya. Jadi kita tawarkan iklan ini, kita buat iklan, kita iklankan di Facebook gitu. Nanti si iklan ini akan di-deliver oleh Facebook ya ke orang-orang yang menurut mereka relevan dengan produk yang Anda tawarkan. Caranya bisa hard sell, bisa soft sell. Hard sell itu maksudnya ya memang benar-benar misal Anda jualan sebuah template, misal 6.000 template Canva cuma 100.000 gitu atau cuma Rp99.000, itu contoh hard sell gitu ya. Atau kalau yang soft sell Anda jualannya itu lebih nggak langsung kayak ngajak orang beli pada saat itu, tapi ngajak orang penasaran agar orang itu ngeklik iklan kemudian lihat penawaran lebih detail di sales letter gitu ya. Misal Anda jualan template Canva nih gitu ya, setiap setiap satu barang terjual profit 100.000 gitu ya. Bahasa copywritingnya mungkin bisa Anda perbaiki lebih natural lagi gitu. Tapi kurang lebih banyak seperti itu. Kalau mau lihat selengkapnya klik link di bawah ini kayak gitu ya. Jadi mereka nanti masuk ke sales letter melihat penawaran Anda di sana. Atau bisa Anda mengkombinasikan keduanya. Jadi Anda bisa beriklan hard sell, ada yang iklan soft sell juga. Jadi si visitor si audiens Facebook ini tidak membosankan gitu ya. Tidak bosan lihat iklan Anda. Nah, setelah lihat iklan, mereka kemana? Setelah iklan, mereka ke sales letter atau landing page Anda. Nah, di sana Anda menawarkan produk yang Anda jual. Kata saya Anda jualan software ya, jelaskan softwarenya di sana, gitu ya. Nah, menjelaskannya ini, nah ini paling penting nanti ya, poin pentingnya di sales letter. Bahkan mungkin saya bilang bahwa course ini ataupun rangkaian video ini itu daging nanti ada di sales letternya ya. Kalau cara beriklannya dan sebagainya itu Anda bisa belajar kemana-mana, tapi dagingnya nanti ada di sales letter gitu ya. Karena ini yang membedakan cara saya nanti dengan cara mungkin teman-teman yang lain gitu, karena nanti kuncinya ada di sales letter. Nah, setelah Anda menawarkan produk ya sedemikian rupa ya, mungkin saya asumsikan Anda di sini sudah bisa bikin sales letter. Anda ngasih icip-icip produknya dulu. Nah, kasih icip-icip itu berarti ya Anda misal jualan template nih, oke? Ya kasih lah misal 10 atau 20 template buat coba-coba gitu ya, buat ngicip-ngicip value-nya. Yang misal kalau ada jualan software ya kasihlah si visitor ini untuk nyoba produk Anda demo, misal trial 7 hari gitu ya. Nah, ya Anda ngasih cip-cipnya ini memang produk yang bagus, produk yang beneran kayak gitu ya, yang mereka bisa merasakan value-nya sebelum membeli gitu. Kalau gratisan saja mereka sudah bisa dapat manfaat, ya premium itu tinggal nunggu waktu saja, it's just matter of time kayak gitu ya. Nah, freebies yang ada kasih atau icip-icip dikasih itu ditukar sama kontaknya ya, entah itu nama, alamat ya, nggak perlu mungkin alamat ya, tapi kalau Anda butuh silakan, tapi biasanya kalau saya cuma nama sama kontaknya, entah itu email ataupun nomor WhatsApp-nya ya. Jadi itu Anda icip-icip ya, sorry. Nah, jadi seperti itu prosesnya, jadi funnelnya. Jadi setelah Anda kasih
kontaknya. Nah, kontak ini kemudian yang Anda follow up gitu. Jadi proses Facebook Ads atau proses beriklan itu sampai mereka ngasih kontak, ngasih data, jadi sampai leads. Setelah itu ada proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya seperti apa? Itu saya akan jelaskan di video bagian kedua ya. Sampai jumpa di sana. Oke, terima kasih. See you.